Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah yang saya cintai, pemirsa yang saya harap bisa saya dekati, ada hal yang semakin hari menanti satu perhatian secara serius. Ada hal yang semakin hari semakin mengharapkan satu kebijakan untuk mendekatinya, agar langkah-langkah kita yang kita atur ke depan itu menjadi semakin berdampak positif daripada meninggalkan kesan-kesan kehancuran-kehancuran yang menyedihkan. Saya berbicara dalam satu tekanan, dalam satu pendekatan yang barangkali agak emosional, tetapi saya sangat terbawa dengan apa yang dipesan oleh surah Al-Asr ini. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali bila mereka beriman, beramal saleh, saling berwasiat untuk menegakkan yang hak, dan saling berwasiat untuk melakukan kesabaran. Iman, amal saleh, fondasi yang tak bisa tidak, harus menjadi basic siapa saja. Karena begitu intens, begitu pentingnya dua basic ini, sehingga orang-orang yang sering menyebut bahwa dirinya itu ateis, nggak bertuhan, bahkan ada yang bermusuhan dengan Tuhan, tapi pada saat-saat tertentu dia menjeritkan sesuatu tentang Tuhan. Yang ini nggak bisa dinikmati selayang pandang. Mesti banyak yang dibaca tentang riwayat-riwayat orang yang gagal menyembunyikan keimanannya. Karena sebenarnya iman itu identitas manusia, tetapi manusia itu sendiri yang ceroboh menutupinya. Saat ia menyembul keluar, maka si ateis yang tak percaya dengan Tuhan itu berhadapan dengan kenyataan yang sangat menyedihkan. Saya membaca riwayat orang-orang yang bernasib seperti ini, bukan hanya berjumlah 2-3 orang, banyak rupanya orang yang berupaya untuk menutup iman dari hatinya, tetapi tak kuasa menutup itu. Karena ini bukan kajian yang akan saya kemukakan secara konsentratif, maka ini saya tinggalkan untuk diberikan pengantar sedemikian rupa, sekadar itu saja.
Nah kemudian wa amilus salihat. Siapa yang bermusuhan dengan amal saleh? Dengan perbuatan yang baik. Sampai pada tingkat-tingkat orang yang secara psikologis dinyatakan sebagai sadis sekalipun, di suatu saat akan menangis ketika melihat bahwa perilaku yang baik itu telah ditabrak dengan angkara murka manusia saat dia terlepas dari akal pikirannya yang sehat, lalu berbuat secara semena-mena. Ingat Kaisar Nero yang memunculkan kata sadis itu, yang pernah memperkosa ibunya sendiri dan tertawa, merasa senang ketika dia telah mampu membakar satu kota. Tertawa, terkekeh-kekeh. Ada yang ia rasakan hebat pada dirinya, bahwa dia mampu mengekspresikan kesenangan. Kota aku bakar dan aku senang. Ibu kandung aku perkosa dan aku senang. Tetapi berakhir dengan sebuah kenyataan bahwa Nero terusir dari kelompok kemanusiaan, yang bila dia juga masih manusia, maka dia disebut gila. Karena itu kata sadis adalah padanan kata yang paling akrab dengan kegilaan. Kau ateis, kau akan terjungkal dalam satu julukan gila. Kau sadis, kau juga akan terperosok pada satu jurang kehinaan dalam satu sebutan bahwa engkau adalah gila. Gambaran tentang ini tidak saya perpanjang sampai pada format yang lebih memuaskan orang yang memperhatikan ini. Ya, tetapi untuk satu pengantar, ini merupakan bahan studi yang saya yakini menarik untuk dikaji. Apa yang saya maksudkan untuk dikaji di sini sebenarnya pada perjumpaan kita? Saya teruskan dulu surat ini. Illal ladzina amanu, pertama, wa amilus salihati, kedua tadi, wa tawasaw bil haqq, dan mereka saling berwasiat untuk menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran itu jangan berlari jauh-jauh. Bila kita resapi makna iman dan makna amal saleh, lalu kita berupaya untuk merapatkannya menjadi satu power kemanusiaan yang tak boleh ditinggalkan. Power kemanusiaan yang dengan itu dia terbebas dari kegilaan, maka itulah yang disebut hak. Bila bergabung antara iman dan amal saleh, maka muncullah realitas yang disebut hak, kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat untuk bersabar. Sabar dalam memperjuangkan yang hak itu. Para peminat ilmu, para pencinta ilmu, para mereka yang sangat memuliakan ilmu, iman, amal soleh sebagai hak yang kita mesti bersabar untuk saling berwasiat di dalamnya. Ini adalah pengantar untuk mengakrabi hal yang akan saya kemukakan secara lebih serius di sini, yaitu bahwa hak kebenaran itu dewasa ini menjadi batil, si batal yang palsu, si batil atau si batal yang palsu. Apa yang dimaksud batil, palsu di sini?
Ya, manusia ternyata tidak bisa melawan sesuatu yang sangat bertentangan dengan kodratnya, bahwa dia tidak akan dapat bertahan dalam suasana iman, dalam suasana amal saleh, apabila selamanya diserang oleh kemiskinan. Perhatikan ya, sabda Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, saat ia mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Sampai ada perawi-perawi hadis yang juga meriwayatkan bahwa ini datang dari baginda Rasulullah. Kadal faqru ayyakuna kufran. Dekat sekali kefakiran itu dengan kekufuran. Engkau berselimut dalam kefakiran, maka engkau akan selamanya berdekatan dengan kekufuran. Dan bila kekufuran itu telah menjadi kenyataan, maka engkau adalah manusia paling rugi yang muncul di permukaan. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Mana ruginya? Tak punya iman. Mana ruginya? Tak ada amal saleh. Mana ruginya? Terbang hak dari dirinya. Kemana terbangnya? Terusir oleh kekufuran yang hinggap pada badannya. Jadi, kemiskinan akan menerjang keimanan, menerjang amal saleh, dan menjatuhkannya dalam suatu kehinaan yang kita kenal dengan sebutan kekufuran. Jadi, ada satu kepentingan untuk berbicara tentang problematika perekonomian yang menyebabkan manusia apabila dia tidak mengerti cara terbaiknya menangani persoalan-persoalan yang berkenaan dengan perekonomian itu, maka tidak pelak lagi dekatnya dia dengan kekufuran akan semakin nyata. Para pencinta ilmu, para peminat, para orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ada yang harus ditatap sejak dini, karena kita mengerti bagaimana rahimnya Allah, rahmat Allah itu begitu disebarkan kepada seluruh kehidupan manusia, begitu gampang dibaca. Apa daya seorang anak bayi yang tak mungkin bisa panjang hidupnya tanpa adanya tetesan-tetesan air susu yang keluar dari puting susu ibunya? Itu masalah rizki, itu masalah kemiskinan, itu masalah kekayaan. Rizki namanya. Apa yang ditahan Allah ketika puting susu itu menjadi berbeda dengan sesuatu yang pas pada mulut bayi? Tanya dokter-dokter yang meneliti, dia akan ittifaq, akan sepakat berkata, tak ada sesuatu yang lebih pas, lebih cocok, lebih mendatangkan kenikmatan bagi kehidupan daripada bentuk puting susu yang begitu kenyalnya, begitu entah bagaimana saya menyebutnya, bagi mulut bayi. Dan tiba-tiba tanpa upaya dari ibu, tanpa upaya dari ayah, puting susu itu begitu enaknya menyemburkan air susu yang keluar pada lubang-lubang yang tak pernah dibuat untuk dilubangi. Udah berlubang duluan, kata orang Betawi. Itu lubang udah ada aja lagi di situ. Itu dalam bahasa rakyatnya. Sehingga pada saat mulut manis dari sang bayi yang tak punya kekuatan, apalagi pemikiran,
cuma mampu berkelemik-kelemik juga dengan pertolongan Allah. Mulai memanfaatkan rizki itu, mulai bersentuhan dengan kekayaan dan rezeki atau dengan kemiskinan, Allahu Akbar, Allah telah menyediakan suatu kenyataan yang selamanya pasti dapat dijadikan saksi. Begitu besarnya rahmat Allah. Konsentrasi kita di sini adalah berkata bahwa manusia tak mungkin meninggalkan pembicaraan tentang gerak perekonomian, karena begitu adil di dunia, hal yang paling dibukakan Allah bagi kehidupan manusia adalah rezeki. Sehingga menjadi wajar bila orang-orang kemudian melahirkan kegesitan, menyusun tenaga, merangkai pikiran, dengan cara apa rezeki itu harus ditaklukkan. Tetapi saya ingin berikan catatan pengantar bahwa yang disebut rezeki itu apa yang masuk ke perutmu. Bila masih berada di tenggorokanmu, dia bukan rezekimu. Betapapun engkau mahal membayarnya, mewah menunya, rapi memesannya, pada restoran yang bergengsi pula, ketika sudah dihidangkan dengan tata cara, dengan pernak-pernik protokoler kehidupan, udah siap banget, dan engkau hanya memindahkannya dari piring ke mulut. Baru sampai di tenggorokan, tiba-tiba engkau tersedak oleh makanan itu. Apakah itu yang kau sebut rezeki? Baca kitab kuning, di sana banyak uraiannya yang berkata rezeki itu yang masuk ke perutmu. Makanya bila engkau salah dalam menata perekonomian, maka engkau telah salah dalam menata kehidupan yang berkelanjutan dengan kebahagiaan yang tak terbatas dalam batas yang rapuh, namanya dunia. Kebahagiaan itu semestinya terus melangkah keluar pada sesuatu yang dekat, namun aduhai, alangkah rapuhnya. Harus diteruskan dalam kebahagiaan yang lebih abadi, akhirat namanya. Dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu selamanya lebih baik dari dunia. Kenapa? Oh, dunia betapa indahnya, tapi sayang banyak basinya. Oh, dunia betapa harumnya, tetapi sayang berakhir dengan busuk jua adanya. Anda kan sering melihat makanan-makanan yang enak-enak, bercita rasa, begitu lezatnya, begitu merangsang selera, begitu sudah kau masukkan ke dalam perutmu, lalu keluarnya jadi apa? Kalau nggak hina ya dina. Paling halus namanya kentut. Kalau kasar, saya udah nggak mau lagi menyebutnya. Itulah bila batasannya hanya berhenti pada dunia, dan kau melihatnya sebagai kenyataan sehari-hari. Si halus jadi kentut, si kasar kau sebut sendiri. Jadi apa? Jadi bagaimana kita mengatur perekonomian itu? Dalam session yang hanya berdurasi 30 menit, saya tidak mampu mengurai itu. Jadi saya cuma mampu membuat satu kesimpulan saja, bahwa pada masanya Islam pernah memunculkan sesuatu yang cemerlang. Ketika dunia Islam dipimpin oleh seorang khalifah yang mampu bertindak sesudah bertanya kepada anak kandungnya yang datang
ingin berdiskusi kepadanya. Sang ayah yang menjadi khalifah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bertanya kepada sang anak, "Ananda, pembicaraan yang engkau kemukakan kepada ayah tentang apa? Urusan siapa? Urusan kita pribadi atau urusan umat, Ananda?" "Ya ayah, aku ingin mengadukan urusan pribadi ayah." "Oh, bila begitu, kupadamkan lampu. Karena biaya untuk menyalakan lampu ini adalah biaya untuk maslahat umat. Tidak mesti dikorupsi oleh urusan pribadi." Catatan menyejarah yang saya susah mencari bandingannya. Jadi rasa kemuliaan pribadi yang sering diekspos dengan kata sufi, sufia, yang disucikan, dibersihkan. Sufi ingin bersih, ini hak orang, kita pakai, aku padamkan. Itu pernah ada dalam khazanah belantika peradaban yang menjarah di dunia Islam. Pelita dipadamkan gara-gara ngobrol urusan rumah tangga, bukan menyangkut umat. Anda bisa dapat di mana? Beritahu saya bila Anda, aduhai, tak berbanding dengan kejadian itu. Itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan dampak dari metode yang ia lakukan dalam memimpin pemerintahan itu, dalam tempo yang sebentar itu, domba-domba yang dimiliki oleh kaum muslimin tidak ada yang ditaksir oleh makhluk yang disebut serigala. Serigala yang begitu sering memangsa domba, begitu melihat domba-domba peliharaan orang Islam, kalau kata orang Jakarta, melengos, berpaling. Enggak ada rezeki yang patut ku makan di situ. Semuanya serba bersih. Seakan si serigala mengerti tentang keharaman, nggak mau makan domba peliharaan orang muslimin. Karena kenapa? Bersih. Nah, apalagi yang terjadi saat itu? Orang-orang yang menerima zakat pada saat ini, di tahun ini, besok sudah menjadi pemberi zakat di tahun berikutnya. Sebuah kenyataan tentang peningkatan perekonomian, tentang wajah perekonomian yang begitu cemerlang, yang begitu membebaskan manusia dari aspek yang paling merugikan hidupnya. Karena dari ekonomi yang cantik, si fakir yang diusir, yang enyah dari kehidupan kaum muslimin pada saat itu, jauh dari kekufuran. Kadal fakru ayyakuna kufran, jauh dari kehidupan mereka. Nah, saya kira ini pengantar sebagai suatu ilustrasi ya tentang wajah yang paling ideal dalam soal perekonomian di dunia Islam. Tetapi tentu saja Anda sama dengan saya, bukan cuma rada-rada kelimpungan, tetapi benar-benar kelimpungan. Bagaimana itu cara menghadirkannya di dunia Islam sekarang ini? Saya kira sesuatu yang pantas saya antarkan pada pembicaraan kita pada sesi pertama yang ingin menguak ya tentang persoalan kebagaimanaan dari perekonomian Islam, terutama yang banyak antisipasinya dewasa ini. Bagaimana kita menghadirkannya kembali
dalam kehidupan kita bersama-sama. Para jamaah yang saya cintai, jamaah yang saya harapkan, jamaah yang ingin saya akrabi untuk kita berdamai, berbicara, berdialog, memecahkan persoalan, mengatasi permasalahan, mencapai keridhaan Allah. Semoga semuanya mendapatkan curahan rahmat. Saya, Anda, sampai kita berjumpa dalam nuansa kemuliaan adanya. Atas semua perhatian, saya ucapkan terima kasih banyak. Atas semua kesilapan yang terungkap, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan akhirnya, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.